Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B, mata kuliah metode penelitian kualitatif yang beranggotakan Dinda Ayu Firanti, Patricia Viovita Santi Simamanik, Rizky Anindya Putri, dan saya sendiri Yohandra Putri. Kami akan menjelaskan mengenai penelitian kami yang berjudul Aktivisme Sosial melalui penggunaan media sosial Instagram, studi kasus pada akun Instagram socialconnect.id. Social Connect merupakan sebuah komunitas kesehatan mental terbesar di Indonesia dengan pengelolaan konten, tim medis, dan kegiatan-kegiatan untuk seluruh anggotanya. Social Connect disebut juga sebagai komunitas yang memberikan akses bagi seluruh masyarakat untuk menemukan kebahagiaan. Founder dari Social Connect sendiri bernama Sepri Andi, berperan sebagai founder dan juga managing director. Konteks ini menunjukkan bahwa Social Connect melakukan aktivisme sosial, di mana aktivisme sosial adalah sebuah aktivitas sosial yang berlangsung dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dalam komunikasi melalui internet atau media yang saat ini dijadikan wadah untuk memberikan dan memanfaatkan informasi. Instagram sendiri merupakan salah satu media online atau media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan fitur aplikasi Instagram tidak hanya berfokus pada visualisasi gambar maupun video. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa Instagram tidak hanya dapat digunakan sebagai galeri online, melainkan digunakan sebagai media untuk memasarkan produk dan juga bertukar informasi. Dalam hal ini, informasi yang diberikan tidak hanya informasi mengenai berita atau info-info penting saja, melainkan Instagram juga dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk menyampaikan keresahan terhadap suatu isu di tengah masyarakat. Fokus penelitian pada penelitian kami kali ini adalah bagaimana komunikasi social connect membentuk dan memberatkan khalayak dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental di Indonesia melalui media sosial Instagram dalam postingan Butterfly Hug. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui komunikasi social connect, membentuk dan juga menggerakkan khalayak dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental di Indonesia melalui media sosial Instagram dalam postingan Butterfly Hug. Manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tertulis bagi para pembaca serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian yang ada mengenai aktivisme sosial melalui penggunaan media sosial Instagram. Dan yang kedua, manfaat praktis penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan diskusi mengenai aktivisme sosial melalui penggunaan media sosial Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anindya Putri dengan nomor absen 35. Di sini saya akan melanjutkan teman saya yaitu menjelaskan bagian bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Landasan konseptual. Difusi inovasi dikembangkan oleh Everett M. Rogers dan telah menjadi satu teori modernisasi yang paling berpengaruh. Konsep kunci dalam dinamika difusi inovasi yang dirangkum dari penjelasan Rogers pada tahun 2003 yaitu yang pertama adalah relative advantage. Media baru serta teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai keunggulan yang lebih dan ekonomis sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan. Lalu yang kedua adalah reliability, yaitu kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba dalam batas tertentu. Lalu yang ketiga adalah observability, yang mana kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsinya. Selanjutnya adalah communication channel.
Tujuan komunikasi adalah tercapainya suatu pemahaman bersama atau mutual understanding antara dua atau lebih partisipan. Komunikasi terhadap suatu pesan dalam hal ini adalah ide baru melalui saluran komunikasi tertentu. Selanjutnya adalah homopilous group, yaitu ialah derajat kesamaan atribut seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan juga lain-lain antara individu yang berinteraksi atau partisipan yang berpengaruh terhadap proses difusi. Lalu yang keenam adalah innovation. Bagaimana suatu organisasi dengan cepat bergerak dan bangkit dari keterpurukan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Selanjutnya adalah norms, rules, and social network. Dalam menjalankan fungsinya, suatu organisasi perlu memperhatikan peran dari nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Selanjutnya adalah opinion leader, yang mana sebuah organisasi memiliki ide-ide baru melalui akses media yang dimilikinya, relatif lebih kosmopolit, memiliki terpaan yang lebih besar terhadap agen perubahan, memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi, serta memiliki jejaring sosial yang jauh lebih luas dari orang kebanyakan. Lalu yang ke-9 adalah compatibility, yang mana merupakan pengalaman nyata mengenai norma dan nilai yang sudah ataupun pernah berlaku. Dengan ini tentu akan memunculkan perasaan senasib sepenanggungan, sehingga masyarakat akan lebih aware mengenai isu-isu sosial yang disuguhkan. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan inovasi menjadi penentu keberhasilan difusi inovasi itu sendiri. Yang sebagai contohnya adalah pada saat ini teknologi informasi sedang berkembang pesat, termasuk juga perkembangan media sosial. Maka sebuah organisasi dapat memanfaatkan berbagai media sosial sebagai platform untuk membahas isu-isu terkait. Selanjutnya adalah variabel yang ada dalam penelitian kelompok kami, yaitu yang pertama adalah variabel aktivisme sosial. Aktivisme sosial sendiri merupakan sebuah aktivitas sosial yang berlangsung dan memungkinkan terjadinya sebuah perubahan sosial yang dalam hal ini terjadi dalam lingkungan komunikasi via internet. Selanjutnya adalah variabel Instagram. Platform media sosial yang berfungsi untuk membagikan momen berupa foto dan juga video pribadi. Namun seiring berkembangnya fungsi media sosial, fungsi Instagram pun perlahan bergeser menjadi sumber informasi dan isu terkini. Banyak akun-akun di Instagram yang berisi mengenai masalah atau isu-isu terkini yang ada di masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang ada dalam penelitian kami. Yang pertama adalah aktivisme sosial melalui penggunaan media sosial, studi kasus Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Lalu, aktivisme dan kapitalisme digital, konstruksi branding warung kopi melalui Instagram. Lalu selanjutnya perilaku generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. Lalu literasi.co sebagai media alternatif dan kooperasi akar rumput. Selanjutnya ada aktivisme sosial mengenai isu lingkungan hidup di Instagram. Studi kasus pada mahasiswa komunitas pecinta alam di Medan. Lalu aktivisme cyber army di media sosial, studi fenomenologi komunitas unit kegiatan mahasiswa Islam di Universitas Islam Riau. Lalu social media activism oleh komunitas Arek Tuli, Kartu Surabaya. Lalu yang ke-9 adalah aktivis media sosial sebagai penggagas tagar Najwa Shihab galakan social distancing lewat hashtag di rumah aja. Yang terakhir adalah aktivisme dan kesukarelawanan dalam media sosial komunitas kaum muda Yogyakarta. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah metode. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif, yang mana merupakan jenis penelitian yang berasal dari masalah sosial di individu maupun kelompok yang dieksplorasi dan dipahami agar dapat diperoleh makna dari masalah sosial tersebut. Menurut Creswell tahun 2016. Lalu subjek dalam penelitian ini merupakan followers atau pengikut dari akun media sosial Instagram @socialconnect.
yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk menggerakkan aktivisme dalam komunitasnya. Lalu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi tanpa adanya rekayasa dan manipulasi pada variabel-variabel yang diteliti. Menurut Sukmadinata tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang mana merupakan gagasan dalam penelitian yang digunakan untuk mengamati informasi dalam sebuah fenomena yang menggunakan teknik pengambilan data. Pada bab 3 ini membahas mengenai metode penelitian. Pertama, ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang bertujuan untuk memahami peristiwa sosial ataupun kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, peristiwa sosial ataupun kejadian yang diamati adalah kegiatan aktivisme yang dilakukan oleh @socialconnect.id dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan pengikutnya mengenai kesehatan mental atau mental health melalui media sosial Instagram. Kemudian ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Kemudian ada unit analisis, di mana unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit ekologi pengikut akun Instagram @socialconnect.id. Unit analisis ini digunakan sesuai dengan teori difusi inovasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai perkembangan dari sebuah inovasi melalui saluran tertentu yang mencakup teknologi dan ide-ide baru. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara adalah bentuk interaksi yang memberikan pertanyaan kepada informan atau narasumber dengan tujuan tertentu. Hasil wawancara menjadi data untuk dianalisis sebagai penjelasan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan kurang lebih 2-3 kali pertemuan dan berlangsung selama 30-60 menit sampai informasi yang didapat cukup untuk mengisi penelitian ini. Selanjutnya ada keabsahan data, di mana pertama itu ada perpanjangan keikutsertaan. Peneliti hadir dalam tahap penelitian, yaitu saat wawancara di mana penelitian akan lebih memahami dan dapat mengumpulkan data dari penelitian. Peneliti mengamati gestur tubuh dan bagaimana informan menjawab pertanyaan wawancara. Hal ini diperuntukkan sampai data yang dikumpulkan benar-benar valid. Kedua, ada ketekunan mengamati. Selain pengamatan yang dilakukan saat wawancara, peneliti juga menggunakan keseluruhan panca indera, termasuk pendengaran, perasaan, dan insting. Hal ini diperuntukkan untuk meningkatkan ketekunan peneliti dalam penelitian, sehingga keabsahan data ditingkatkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Viovita Santisima Manik dengan nomor absen 32. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab 4 dan bab 5 dari hasil proposal kami. Untuk bab 4 ada hasil dan diskusi proposal kami. Dari narasumber pertama didapatkan hasil bahwa narasumber pertama merasa bahwa postingan Butterfly Hug yang merupakan aktivisme sosial yang dilakukan oleh akun Instagram @socialconnect.id cukup mempengaruhi narasumber. Menurutnya, aktivisme sosial yang dilakukan Social Connect sudah sangat baik karena bagi narasumber pertama, aktivisme sosial ini membawa perubahan pada dirinya. Narasumber pertama juga merasa bahwa sosial media yang dipilih oleh Social Connect yaitu Instagram sudah cukup tepat. Lalu yang kedua, ada dari narasumber kedua. Menurut narasumber kedua, postingan akun Instagram Butterfly Hug ini memberikan pengaruh karena narasumber kedua dapat mengetahui teknik baru untuk menenangkan diri. Narasumber kedua merasa bahwa sosial media yang dipilih oleh akun Social Connect, yaitu Instagram, sudah cukup efektif karena orang-orang zaman sekarang lebih aktif di Instagram. Untuk sekarang, narasumber kedua memang belum merasakan adanya manfaat dari aktivisme sosial yang dilakukan oleh Social Connect. Namun bukan berarti secara keseluruhan aktivisme sosial yang dilakukan oleh Social Connect tidak bermanfaat. Narasumber kedua juga merasa tertarik dengan postingan Social Connect
Karena narasumber kedua merasa bahwa konten dari Social Connect ini cukup bagus dan dapat membuat atau bahkan membuat narasumber bisa mengenal diri sendiri dan juga orang lain. Lalu untuk narasumber yang terakhir dari narasumber ketiga, hasil penelitian yang kami dapat adalah hasil narasumber ketiga tertarik untuk memfollow akun Social Connect karena membahas mengenai mental health, dan Butterfly Hack ini merupakan salah satu dari konten mental health tersebut. Dengan adanya aktivisme sosial yang dilakukan oleh akun Social Connect, narasumber ketiga merasa bahwa dirinya menjadi lebih tahu mengenai kesehatan mental seperti contohnya konten Butterfly Hack. Social Connect dirasa dapat memberikan manfaat karena selalu memberikan informasi, tips, dan juga membantu dalam discover happiness, yang mana hal tersebut akan berdampak pada dirinya. Narasumber ketiga juga merasa bahwa penggunaan sosial media dalam Instagram sudah cukup tepat. Namun, narasumber ketiga merasa bahwa tren dalam aktivisme sosial akan terus berubah. Oleh karena itu, narasumber ketiga merasa akun Social Connect harusnya bisa lebih mengikuti tren tersebut. Yang selanjutnya, dalam bab 5 proposal penelitian kami. Yang pertama membahas mengenai kesimpulan. Dalam proposal kami, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap akun Instagram @socialconnect.id membawa pengaruh baik berupa pengetahuan, tips, dan juga cara penerapan mengenai kesehatan mental bagi para pengikutnya. Didapatkan juga informasi bahwa informan menerapkan pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan dari akun @socialconnect.id. Para informan juga mengaku bahwa mereka memiliki cara untuk mengatasi kekhawatiran yang mereka miliki dengan adanya konten-konten kesehatan mental yang disebarkan lewat akun Instagram @socialconnect.id. Para informan juga ikut berpartisipasi dalam menyebarkan konten-konten tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Lalu, selanjutnya ada saran. Dari hasil penelitian yang disarankan bagi pengurus atau pendiri @socialconnect.id terus dapat memanfaatkan secara karakteristik pengurus untuk menjangkau kalangan late adopters yang belum terjangkau. Lebih banyak lagi memulai campaign secara online maupun offline guna menarik audiens dan dapat memperkenalkan dan mengajarkan lebih lagi soal kesehatan mental. Demikian presentasi kami mengenai proposal kami yang berjudul Aktivisme Sosial melalui penggunaan media sosial Instagram, studi kasus pada akun Instagram @socialconnect.id. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.